saya melayani Tuhan. Waktu saya kuliah, saya melayani Tuhan. Ya, waktu saya bekerja, saya melayani Tuhan. Karena saya tahu bahwa yang paling penting dalam hidup kita adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu ditambahkan Tuhan kepada kita. Saya belajar untuk senantiasa untuk mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Walaupun saya akui tidak sempurna, ada proses jiwa yang harus diubahkan oleh Tuhan. Ya. Untuk yang sekolah, untuk yang studi, Tuhan bisa bukakan jalan. Aduh, kira-kira gimana ya? Istilahnya ekonomi terbatas. Saya tidak pintar dan lain sebagainya. Saya mau katakan pada waktu kita mengandalkan Tuhan, dengan cara kita melekat kepada Tuhan dengan minimal 4 instrumen yang tadi saya bagikan, itu akan turun perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya saksikan, tadi saya katakan saya nggak pintar, dan memang sebenarnya saya memang tidak pintar. Ya, jadi beda lah ya kalau orangnya smart gitu, kan kelihatannya dari gayanya kelihatan lah rambutnya klimis gitu ya. Ya pokoknya kelihatan pinter lah. Pakai kacamata, kayak Om Gur kan gitu ya. Ya. Tapi saya enggak. Tetapi anehnya, karena saya terus melayani Tuhan. Dari dulu saya melayani Tuhan. Waktu itu di awal saya ngambil D3 manajemen perbankan, saya 3 tahun lulus. Dan itu saya ngambil S1-nya 2 tahun lulus. Ya kan? Saya ngambil hukum 3 tahun lulus. Saya ngambil S2 hukum 2 tahun lulus. Padahal sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang yang teman-teman saya di kampus, mereka orang-orang yang pintar menurut saya. Tapi berbeda bagi setiap kita yang memang tidak mengandalkan kekuatan kita. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan. Pada waktu kita belajar untuk mengandalkan apa yang kita bisa, saya mampu nih, saya bisa nih, sehingga akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan, maka saya nggak percaya bahwa kita akan diberkati. Diberkati tadi dalam hal studi, dalam hal kesehatan, dalam hal finansial, dalam hal segala sesuatu yang harus dihidupi oleh kita sebagai manusia. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik sekalian ingin diberkati oleh Tuhan dalam apapun kehidupan, dalam segala keterbatasan, itu hanya paradigma. Kita mungkin berpikir bahwa saya terbatas, saya tidak pintar, perekonomian juga tidak terlalu baik. Itu hanya paradigma manusia kita yang kadang menghalangi apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya apa yang di dalam pemikiran kita yang merupakan medan peperangan kita, yang sering sekali membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, itu diubahkan dengan cara kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Amin. Mau diberkati? Amin. Caranya gimana? Mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya mengandalkan Tuhan? Berdoa. Firman. Terus? Dan bersaksi. Ya. Jadi itu caranya. Sebenarnya simpel kan? Ya, pada waktu kita berdoa kita bisa tanya Tuhan. Tuhan, kira-kira nih saya harus sesudah saya di sini saya baiknya ke jurusan mana? Atau Tuhan, kalau misalnya saya sudah selesai studi ini, kira-kira saya harus bekerja di mana? Kalau kita percaya bahwa Tuhan menetapkan yang terbaik, jangan sampai pemikiran kita ini, pola pikir manusia, kebodohan manusia ini menghalangi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Belajar untuk jiwa kita diubahkan oleh Tuhan dengan cara relationship atau hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Dikatakan ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ya. Pada waktu suatu pohon ditanam di tepi aliran air, yang merupakan sumber daripada kehidupan pohon itu tersebut, maka kita harus percaya, sama seperti kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa pohon itu tidak akan pernah mengalami masa kering. Mungkin kondisi ekonomi secara global, saya tahu karena saya termasuk pelaku ekonomi,
ya. Secara ekonomi global, Indonesia sebenarnya kondisinya memang kurang baik. Tapi kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang bisa memberikan mujizat di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi-pribadi. Selama kita melekat kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, selama minimal 4 instrumen itu senantiasa kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya. Jangan percaya itu kan tidak harus melihat. Iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harus beriman bahwa Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun ekonomi Indonesia sekarang memang tidak sedang baik. Bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia, di China, mesin-mesin sekarang murah. Mereka sekarang sedang produksi mesin, tapi susah untuk jual. Akhirnya mesin-mesinnya diobral. Ya, ada teman saya, dia lagi ke China kemarin, dia mau beli mesin-mesin di China. Karena di China itu mesin-mesinnya murah. Mereka produksinya bagus, tapi menjualnya agak sulit. Karena kenapa? Ekonomi secara keseluruhan di seluruh dunia dan juga di Indonesia kondisinya kurang baik. Tapi jangan sampai itu menjadi penghalang dalam pemikiran kita. Kalau itu menjadi penghalang, artinya kita hidup di dalam jiwa dan Tuhan tidak bisa memberkati kita karena kita menghalangi pekerjaan Tuhan. Ya, jadi untuk adik-adik sekalian, saya nggak perpanjang tapi jadi lama lagi ya. Ya, adik-adik sekalian percaya sama Tuhan. Ya, saya ngalamin, saya saksinya. Kenapa saya bilang saya saksinya? Saya kan orang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang yang merasakan. Bagaimana pada waktu kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan buka jalan-jalan dengan cara-cara yang ajaib. Saya ingat banget waktu pas saya selesai kuliah S1 Ekonomi Perbankan, saya berdoa karena waktu itu saya ketua PMK. Saya dari dulu tuh melayani Tuhan. Karena bagi saya yang tadi prinsipnya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya kan? Maka saya terus melayani Tuhan. Gitu. Pada waktu saya sebelum lulus, saya berdoa, Tuhan, saya ingin suatu pekerjaan di mana saya bisa bekerja tapi saya juga bisa melayani Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Saya bekerja, tapi saya tidak terganggu di dalam melayani Tuhan. Ya, udah gitu, saya bilang pada waktu saya udah bekerja, ini ada masa-masa di mana saya bagikan sedikit, di mana masa-masa anak-anak muda ini ada masa-masa yang rentan. Maksudnya seperti ini. Saya ingat banget bahwa pada waktu kami mahasiswa, kami berdoa dengan sangat luar biasa dan kami sangat militan. Ya, kami berdoa, Tuhan berapa harga yang harus kami bayar. Kami doa semalaman, kami doa nangis, kami menjerit sama Tuhan, kami melakukan penginjilan. Tetapi pada waktu orang masuk di masa bekerja, lebih daripada 50% orang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Alasannya karena bekerja. Saya sibuk kerja, jadi saya tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Padahal itu adalah hal yang salah atau benar? Salah, karena firman Tuhan katanya diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya ini, dalam realita, saya berharap adik-adik sekalian tidak memilih pilihan itu, karena hidup ini adalah pilihan. Ya, manusia punya free will. Ya, manusia punya free will, hak untuk memilih yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Ya. Pada waktu pada waktu orang masih sekolah, mahasiswa, mereka bisa militan. Tapi pada waktu mereka masuk ke dunia pekerjaan, lebih daripada 50%, mungkin hanya sekitar 25% yang akhirnya tetap melayani Tuhan. Padahal menurut saya salah. Saya perhatikan teman-teman saya yang bekerja, menurut saya mereka bekerja banting tulang, tapi dari segi ekonomi juga nggak terlalu bagus-bagus banget menurut saya. Biasa-biasa aja. Ya. Nah, itu kita harus tahu. Jadi saya mau ngasih tahu kepada adik-adik sekalian, pada waktu nanti fase di mana akhirnya kalian bekerja, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. The next fase berikutnya pada waktu orang berkeluarga, itu udah semakin sedikit akhirnya orang yang ikut Tuhan atau melayani Tuhan. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaan, keluarga. Ya. Kalau menurut saya itu juga satu keputusan yang kurang benar. Karena firman Tuhan tetap katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita
berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Jangan sampai anak jadi kambing hitam. Kudunya ada anak, padahal anak kan nggak salah, bener nggak? Itu kan anugerah. Gitu. Itu anak-anak sendiri nggak bisa melayani Tuhan, itu jangan seperti itu. Ya, jadi untuk adik-adik sekalian, ya firman Tuhan yang singkat bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat pada masa-fase di mana kalian nanti akan bekerja, ingat kebenaran firman Tuhan ini melekat di dalam hati kalian, bahwa pada waktu kita mengandalkan Tuhan pasti kita diberkati oleh Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk, kita mau sekali lagi. Ku mau memuji